Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita lanjutkan ya pelajarannya. Kita akan belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi. Di dalam sejarah pemikiran ekonomi, ya, itu kita kenal dengan namanya ya, zaman praklasik. Ya. Kita kenal dengan namanya zaman klasik, ya kan? Dan kita kenal dengan namanya zaman modern, gitu ya. Oke, di dalam sejarah pemikiran ekonomi, ya, kita kenal ada namanya paham merkantilis, ya. Yang mana paham merkantilis ini ya dipelopori oleh namanya Jean Baptiste Colbert, ya. Oke, paham ini ya dipelopori oleh namanya Jean Baptiste Colbert, ya. Oke, apa kata paham ini? Ya, ada dua golongan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah masyarakat petani berkebun, gitu ya. Dan yang kedua adalah kota-kota perniagaan atau para pedagang, gitu ya. Oke, apa katanya? Ya, perekonomian terbaik adalah negara harus campur tangan seluas-luasnya ya terhadap dunia usaha. Nah, ingat ya, terhadap dunia usaha, dan yang kedua terhadap perdagangan luar negeri. Jadi ekspor dan impor ya itu harus dipegang kuat oleh pemerintahan. Jadi apa yang pertama adalah terhadap dunia usaha itu pemerintah harus tahu ya. Yang kedua terhadap ekspor dan impor. Jadi di sini peran pemerintah sangat seluas-luasnya ya. Apa katanya? Ya, negara yang kaya ya, adalah negara yang melakukan perdagangan luar negeri. Ya, negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain. Gitu. Jadi paham ini ya sangat memegang kuat ya peran pemerintah. Ya, ya di Prancis waktu itu ya kegiatan produksi, ya kegiatan distribusi, perdagangan luar negeri, impor dan ekspor itu dipegang kuat oleh pemerintahannya. Ya, jadi peran pemerintah sangat seluas-luasnya di sini. Ya, dengan itu ya di Prancis waktu itu ya para bangsawan itu dibebaskan pajak. Ya, namun para petani itu dikenakan pajak. Nah, ini sayangnya ya yang menjadi kehancuran paham ini. Masa kok bangsawan dibebaskan pajak, ya kan? Tetapi petani kok kena pajak? Nah, ini pertanyaan yang menjadikan ya masyarakat ketika itu timbulnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Ya, sehingga ya muncullah dengan paham yang baru dengan namanya adalah paham Pisokrat. Oke, untuk paham Pisokrat ini akan kita kaji di episode yang kedua. Terima kasih.